Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita punya niat yang baik ya, untuk belajar Al-Quran, seringkali muncul perasaan lain, malu karena merasa bacaan masih belum sempurna, khawatir, takut salah tajwid dan makna, atau bingung harus memulai dari mana. Semua perasaan itu wajar kok. Selanjutnya, kita juga masih punya perasaan takut. Takut tidak tuntas belajar Al-Quran, minder orang lain lebih hebat dari kita, atau perasaan trauma karena sering dihina oleh orang lain atau bahkan orang tua kita sendiri saat belajar Al-Quran waktu kecil. Apalagi jika kita sudah putus asa dan ragu ya, kita itu seperti mendoakan diri kita terus diucapkan bahwa kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita tidak bisa belajar Al-Quran. Itu seperti doa yang terus diucapkan sehingga Allah mengabulkannya. Perasaan itu bisa dimaklumi, tapi seorang wanita itu jika terus bergelut dengan perasaannya, maka dia itu tidak akan ada habisnya. Maka isilah otak kita itu dengan ilmu ya, agar tumbuhlah bakat-bakat atau keunggulan yang ada dalam diri kita, yang tersembunyi di dalam diri kita. Insya Allah pasti bisa. Saya akan menyiapkan beberapa tips and tricks yang bisa kita praktekkan ya, agar semakin nyaman belajar Al-Quran. Satu, dengan membaca bismillah dan meminta pertolongan kepada Allah ya. Minta pertolongan agar diberi kesabaran, ketekunan, disiplin, menjadi pejuang ilmu ya, tidak mudah putus asa dan istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, niat karena Allah, ingin mendapat ridho dan pahala dari Allah, bukan karena manusia ya. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran itu wujud cinta pada Allah, sehingga jika kita melakukan karena cinta suka ya, maka akan lebih nyaman ya melaksanakannya. Yang keempat, yakin Al-Quran itu adalah sumber ketenangan hati kita, sehingga membuat keluarga lebih harmonis. Yang kelima, tanamkan dalam hati bahwa rugi dan merasa tidak nyaman jika tertinggal satu hari saja tidak membaca Al-Quran. Keutamaan selanjutnya agar kita lebih nyaman ya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, saya cantumkan keutamaan Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan sebagai kabar gembira. Yang kedua, Al-Quran itu dijaga oleh yang maha menjaga lagi maha bijaksana. Ketiga, Al-Quran itu adalah obat bagi semua penyakit hati seperti keraguan, kemunafikan, dan kebodohan. Jadi yuk, yang masih ragu-ragu mau belajar Al-Quran, ternyata langsung aja baca Al-Quran. Itu tipsnya agar hilang keraguan dalam hati. Dan Al-Quran itu juga merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Yang keempat, ucapan Allah itu atau kalam Allah itu tidak ada yang bisa menyaingi dan tidak ada yang bisa menyerupakannya. Selanjutnya, kalau kita ingin belajar Al-Quran atau belajar pelajaran apapun, harus tahu adab menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah pemberian dari Allah atau anugerah dari Allah yang luar biasa ya. Allah memberikannya kepada siapa yang dia sukai atau cintai dari ciptaannya. Maka kalau ingin ilmu itu masuk ke dalam hati dan mudah diamalkan, maka jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Insya Allah pasti bisa. Yang terakhir, Al-Quran itu bukan hanya dibaca dan dihafal, tapi diamalkan, seperti perkataan Imam Nawawi rahimahullah, bahwa sungguh orang-orang sebelum kalian itu memandang Al-Quran itu sebagai surah dari Tuhan mereka. Karenanya mereka mentadaburinya di malam hari dan mengamalkannya di siang hari. Semoga barokah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.